Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Marilah kita mempersembahkan intensi kita masing-masing, siapa yang mau kita doakan atau apa yang kita mau doakan pada misa ini. Kita mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita dan menerima persembahan kita yang disatukan dengan persembahan Kristus pada hari ini, hari Rabu. Intensi yang disiapkan: berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Mungkin ada anggota keluarga kita, teman kita, atau siapa saja yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Mari kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan. Dan saya secara khusus ingat ponakan saya, anak Yani Demang, yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberi dia kesehatan jiwa raga, kesuksesan dalam tugas sebagai seorang ibu, dan semoga keluarganya selalu diberkati. Juga bersyukur bersama saudara ipar saya yang sukses masuk tes ambil S3-nya di Jogja di Gajah Mada. Dan juga saudari saya, saudari sepupu saya yang sementara menantikan tes masuknya untuk ambil S3 bersama suaminya juga di Gajah Mada, dan dia juga uji ambil tes juga di Bandung, di Universitas UPAD di Bandung. Semoga dia juga sukses diterima di universitas ini. Juga kita berdoa mohon perdamaian dalam keluarga kita, dalam relasi dengan orang lain. Dan secara khusus saya ingat konflik empat sekeluarga yang merasa tidak tenang, tidak nyaman pada saat ini karena ada relasi yang kurang enak dengan yang lain. Kita mohon bantuan Tuhan. Semoga Roh Kudus senantiasa menerangi mereka semua agar kedamaian selalu terjalin di antara mereka. Dan kita juga mengharapkan semoga terjalin relasi rekonsiliasi antara mereka. Kita juga berdoa untuk para penderma yang selalu membantu kita, entah itu penderma dalam bentuk doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk kita semua, atau juga nasihat-nasihat yang mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian untuk kita. Dan juga saya ingat secara khusus mereka-mereka yang menjadi penderma kami di komunitas kami ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kebaikan hati mereka. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit. Begitu banyak orang yang sakit kali ini. Begitu banyak yang menderita, entah sakit bawaan atau karena diserang virus corona. Secara khusus saya ingat anak dari seorang teman di Australia, anak dari Pak Varian, anak Veronica Elvira Ujong. Semoga dia senantiasa mendapat kekuatan dari Tuhan. Kalau boleh, biarkanlah Tuhan menjamah kaki-kakinya yang lagi mengalami kesulitan. Semoga zaman Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi anak Veronica. Dan juga mereka-mereka yang diserang virus corona, begitu banyak yang menderita. Mungkin ada di antara keluarga kita, anggota keluarga kita yang lagi menderita sakit karena diserang virus corona. Saya ingat begitu banyak teman, dan saya tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu. Biarkanlah Tuhan sendiri yang menjamah mereka semua sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kita juga berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Ini intensi dari Frater Silvianus Syukur untuk perhentian dan keselamatan jiwa dari Bapak Petrus Jemau dan Mama Teresia Badur. Dan juga intensi dari Brother Fidelis untuk Bapak
Blasius Enzo yang juga sudah meninggal dunia. Semoga Tuhan memberi mereka istirahat yang kekal dan boleh bergabung bersama para kudus di surga. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan bacaan suci hari ini dan ikut mengambil bagian menerima tubuh dan darah Kristus, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita sungguh layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau yang membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, bagi mereka yang dapat memahami, sabdamu adalah sumber pengharapan dan ketabahan hati. Semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima Roh Kudus, dan ajarilah kami berkarya membangun dunia menjadi tempat kedamaian bagi siapapun jua. Tuhan, dengarkanlah intensi kami dan kabulkanlah intensi kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Segenap jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadap kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kalian membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk setiap hari. Dengan cara itu aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari. Lalu Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada seluruh jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaah Israel, mereka mengarahkan pandangan ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kalian akan makan daging, dan pada waktu pagi kalian akan makan roti sampai kenyang. Maka kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Dan pagi harinya
terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun itu menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Dalam hati mereka mencobai Allah dengan menuntut makanan untuk menuruti nafsu mereka. Mereka berbincang-bincang menyaksikan Allah. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Haleluya, 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 haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung dia datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Jadilah murid Kristus yang produktif. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mengikuti Injil Kristus yang barusan kita dengar ini, ada kesan bahwa sang penabur ini sepertinya dia tidak melihat situasi, keadaan tanah, bagaimana bentuknya. Sepertinya dia menghamburkan benih-benih yang mau ditanam itu. Sepertinya dia menyambut begitu saja tanpa melihat bagaimana ada batu, ada semak berduri atau jalan.
Dan syukur masih ada juga tanah yang subur. Sepertinya begitu. Tapi apa arti di balik perumpamaan ini? Apakah memang sang penabur ini buta, tidak melihat keadaan tanah, tidak melihat batu-batu, tidak melihat bahwa ini jalan raya, tidak melihat bahwa ini rumput berduri, semak berduri? Pasti ada pesan di balik ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita semua, tubuh jiwa raga kita, tubuh dan jiwa kita, sesungguhnya adalah lahan yang sudah ditaburi dengan benih-benih sabda. Di saat kita diciptakan oleh Tuhan, di saat itu juga sesungguhnya bibit keselamatan itu sudah ditaburkan ke dalam diri kita. Tetapi persoalannya, apakah lahan tanah yang ada di dalam diri kita itu subur adanya atau gimana? Jangan-jangan ada juga di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita itu ada sifat-sifat seperti batu. Atau lahan tubuh kita itu ada semak duri yang sudah bertumbuh. Atau mungkin ada juga model jalan raya di mana orang selalu lalu lalang di situ. Kalau tubuh kita, jiwa kita dipenuhi oleh hal-hal yang negatif itu, batu-batu, sifat kebatuan, bahwa begitu setengah mati. Dan di saat benih sabda Tuhan ditaburkan ke situ, pasti semuanya mentar, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena ada sifat kebatuan di dalamnya. Ada sifat rumput berduri di dalamnya. Dan juga sifat jalan yang selalu dilewati, diinjak-injak di sana. Benih sabda yang ditaburkan. Mereka yang mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Injil. Di saat mewartakan Injil itu berarti mereka mewartakan benih-benih sabda. Yang pasti bahwa kalau kita punya sifat batu, kepala batu, sifat semak berduri yang selalu berpikir tentang bisnis atau jalan raya yang akar imannya sangat dikit, pasti benih sabda itu tidak akan berkembang. Tapi sebaliknya, kalau ladang tubuh kita, jiwa kita selalu subur adanya, tanahnya begitu subur, selalu dibersihkan. Begitu saat benih sabda ditaburkan, dia akan bertumbuh kembang. Saya percaya kita semua yang dianggap pengikut Kristus selalu punya lahan yang bersih, lahan yang subur. Marilah saudara-saudara yang terkasih, jadilah murid Kristus yang produktif. Dalam arti benih ditaburkan, benih itu bertumbuh, kemudian agar dia menjadi kuat, kita harus selalu membersihkannya, menyiraminya dengan air, dan memberinya dengan pupuk. Dan apa semua yang dibuat itu, yaitu dengan doa-doa kita. Doa-doa kita agar di saat benih sabda Tuhan itu tumbuh datang, kita mendoakan agar benih itu bisa bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, ikutilah apa yang wartakan Kristus hari ini untuk selalu menyiapkan lahan yang baik bagi sabdanya agar bisa bertumbuh kembang, mendatangkan dan menghasilkan buah, dan semoga buahnya mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami harap kepadamu, ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Baik, berilah kami rezeki sebagai bekal di jalan. Berilah kami buah biji yang telah Kau taburkan demi kebahagiaan kami, ialah Yesus Putra-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan terimalah doa-doa kami, dan berkatilah intensi yang sudah kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami dengan kuasa Roh Kudus, yang menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, Ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan paus kami Fransiskus, dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabdamu dan umat kesayanganmu. Tuhan, dengarkanlah doa kami pada misa ini. Berkatilah mereka yang lagi sakit ya Tuhan. Semoga zamanmu mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Baik mereka yang karena sakit bawaan atau yang diserang virus corona. Tuhan, kasihilah mereka, jamahlah mereka. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Secara khusus saya ingat ponakan saya, Nuyane. Semoga Kau senantiasa memberkati keluarganya, dan semoga mereka tetap sehat jiwa raga, dijauhkan dari serangan virus corona. Dan bersyukur bersama saudara ipar saya yang diterima masuk dalam Universitas Gadjah Mada untuk mengambil program studi S3. Dan saudari saya masih menanti hasil tesnya baik di Bandung maupun di Gadjah Mada. Tuhan, semoga dia pun juga sukses dan bisa bergabung untuk mengikuti sekolah ambil jurusan yang dipercayakan dan program studi S3. Kepadamu ya Tuhan, ku persembahkan adik-adikku ini. Ingatlah pula ke saudara-saudara kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematiannya akan peringati pada hari ini. Bruder Adrian van der Meer dari Belanda, Pater Felix Monk dari Jerman, Pater John Anthony Sirin dari Amerika, Pater Blasius Fernandes dari Timor, Pater Vladislav Kasmirsak dari Polandia, Pater Roger Risse dari Timor, Indonesia, Bruder Priminus Joseph Hag dari Kongo, Bruder Ludwig Wensing dari Jerman, Pater Alois Logos dari Ruteng, yang kuburnya ada di tempat kami ini. Dan para suster kami, Suster Prasede, Suster Efigenia, Suster Mario Felia. Dan juga Bapak Petrus Jumau, Tresia Badul, Blasius Angel. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Dalam kebahagiaan bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetap bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda-Mu tumbuh subur di dalam diri kami. Berkatilah kami dengan embun Roh Kudus, agar dapat menghasilkan buah cinta kasih dan kerukunan. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini. Dan secara khusus, intensi-intensi kami ya Tuhan, yang merayakan ulang tahun pada hari ini, mereka-mereka yang sakit,
dan ucapan syukur kami ya Tuhan atas keberhasilan anak kami, saudara kami, dan masih menanti jawaban untuk saudara saya dan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia ya Tuhan. Semoga doa-doa kami berkenan kepadamu dan jawabanmu mendatangkan berkat bagi kami semua. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sesama juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Amin.